Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang testing. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri sendiri atas nama Herlina Lai, NPM 2018-02-0015, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Kurnia Ramadhani, NPM 2018-02-0013. Baik, saya akan menjelaskan apa itu testing. Menurut MIRAS 1979, testing merupakan proses eksekusi program ataupun sistem secara intens untuk menentukan error. Menurut Hetzel 1983, menurutnya, testing merupakan aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu parameter ataupun kemampuan dari program ataupun sistem, serta memastikan apakah sudah memenuhi kebutuhan ataupun hasil yang diharapkan. Dan menurut standar NZ IEEE 1059, testing merupakan proses penganalisa suatu entitas aplikasi untuk mendeteksi perbandingan antara keadaan yang terdapat dengan keadaan yang diinginkan, atau serta mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Berikut kita masuk ke dalam tahapan-tahapan testing. Nah, apa saja tahapan testing? Yang pertama itu continuous testing. Tahapan kerja pertama dalam software testing adalah continuous testing. Tahapan kerja ini akan berlangsung saat pengujian sudah mengintegrasikan alat otomatis dengan proses deployment. Inisiatif ini dilakukan sebagai cara untuk memvalidasi kemungkinan software dalam lingkungan pengujian yang realistis. Developer juga meluncurkan continuous testing guna meningkatkan desain dan mengurangi risiko kegagalan dalam software. Berikut yang kedua yaitu configuration management. Tahap kerja selanjutnya yang berlaku dalam proses software testing adalah configuration management. Menurut IBM, proses kerja ini dilakukan untuk memelihara aset pengujian dan melacak software aset seperti kode, persyaratan, dokumen desain, model, skrip pengujian, dan hasil pengujian dengan configuration management. Berikut yang ketiga yaitu defect or bug tracking. Defect or bug tracking menjadi tahap kerja selanjutnya yang tak bisa dilewati developer selama menjalankan software. Proses ini mengacu pada tahap pengujian aplikasi guna menemukan bug atau kecacatan dalam sistem. Pemantauan ini sifatnya penting bagi tim pengujian dan development untuk mengukur dan meningkatkan kualitas aplikasi. Untuk proses kerjanya, developer dan tester bisa menggunakan alat otomatis untuk melacak cacat, mengukur cakupan dampaknya, serta mengungkap masalah terkait. Berikut yaitu metrik dan reporting. Tahap kerja yang terakhir dalam software testing yang wajib dilakukan oleh tester adalah metrik dan reporting. Nah, proses kerja ini memungkinkan anggota tim untuk berbagi status, tujuan, dan hasil pengujian. Ia juga dilakukan sebagai cara untuk mengklarifikasi kepada stakeholder bahwa software sudah siap diluncurkan. Selanjutnya, apa itu QC dan QA? Quality control QC adalah proses pengecekan kualitas produk yang dilakukan oleh bisnis dan perusahaan. QC dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas produk yang akan diperjualbelikan sudah sesuai dengan standar produk. Selanjutnya, quality assurance QA adalah proses memastikan bahwa permasyarakatan kualitas sebuah perusahaan sudah terpenuhi. Proses ini meliputi perencanaan dan pengawasan aktivitas pembuatan produk perusahaan. Berikut kita masuk ke dalam pengujian black box dan
white box. Black box testing adalah uji coba terhadap fungsionalitas sebuah aplikasi atau program apapun yang sedang dikembangkan. Metode ini juga dikenal dengan istilah behavioral testing. Sedangkan white box testing adalah metode uji coba struktur internal aplikasi melalui sebuah software. Berikut pengujian dari black box. Nah, pada pengujian black box yang pertama kami menguji form dari registrasi untuk menjadi anggota supaya memberikan komentar terhadap produk yang ditampilkan pada sistem penjualan online, fast, dan cheap. Pada form tersebut kami menemukan beberapa kesalahan validasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tab indeks tidak berjalan semestinya. Yang kedua, kolom nama bisa dimasukkan angka dan karakter. Ketiga, kolom telepon bisa dimasukkan huruf dan karakter. Yang keempat, tidak terdapat captcha untuk memastikan bahwa user adalah manusia. Berikut yang kedua yaitu pengujian terhadap form new product. Nah, pada form tersebut kami menemukan beberapa kenyamanan pengguna, yaitu yang pertama ada beberapa rincian produk yang tidak lengkap. Yang kedua, pengurutan produk tidak jelas menurut sub mana. Yang ketiga yaitu pengujian terhadap form pencairan. Pada form tersebut kami menemukan kesalahan validasi dan pesan kesalahan yang belum sempurna, yaitu satu, kolom harga bisa dimasukkan huruf dan karakter. Yang kedua, pesan kesalahan pada pencairan tidak sesuai dengan pernyataan, atau pesan kesalahan selalu without host and the child separator. Berikut pengujian white box. Nah, seperti yang di atas, pertama-tama kami menguji form registrasi star. Kemudian kita memasukkan data user termasuk email dan password. Berikutnya yaitu data valid. Apabila datanya dikatakan valid, kita lanjut di login otomatis. Namun apabila datanya belum valid, kita kembali memasukkan data user termasuk email dan password. Setelah itu setelah datanya valid, kita login otomatis dan setelah itu selesai. Berikut yang kedua kami menguji form tanpa komentar. Nah, di sini kita mulai start, kemudian kita login. Berikut kita masuk ke menu utama. Setelah itu ketika datanya belum valid, kita akan kembali login. Namun ketika datanya valid, kita lanjut di pilih opsi komentar. Selanjutnya itu kita akan menambahkan komentar dan ke menu utama. Setelah itu selesai. Error yang terdapat pada proses kembali ke menu utama atau login, seharusnya sistem melakukan pengulangan ke menu utama. Berikut screenshotnya terdapat pada gambar. Nah, fungsi tombol close window setelah memberikan komentar tidak berjalan sesuai fungsinya. Diperkirakan link yang terdapat pada tulisan close window sama dengan link pada posting komentar sehingga halaman tidak berpindah. Yang ketiga, kami menguji form shopping cart. Di sini kita memulai start, kemudian memasukkan jumlah item produk. Di sini akan ditampilkan pesan stok, jumlah stok barang. Apabila tampilan stok barangnya belum bisa tampil, kita kembali memasukkan jumlah item produk. Nah, setelah itu ketika sudah tampil, kita menghitung stok barang tersebut dan setelah itu selesai. Berikut tampilan screenshot dari shopping cart seperti pada gambar. Nah, di sini tidak terdapat validasi jumlah stok produk terhadap database sehingga
bisa memasukkan angka jumlah produk yang sangat besar. Selanjutnya, maintenance yang bisa dilakukan. 1. Pembersihan, pengawasan, dan pengecekan komputer yang masuk selama proses update produk. Yang kedua, pengecekan kebenaran dan kecocokan database sistem terhadap produk yang ditampilkan. Yang ketiga, perbaikan tampilan sistem web agar lebih mudah diakses. Yang keempat, pengecekan terhadap domain yang digunakan. Yang kelima, pengecekan keamanan program atau pembelian secara curang atau order dari negeri tertentu yang ilegal yang digunakan sistem seiring perkembangan zaman. Yang keenam, pengecekan terhadap pihak penerima pembayaran online. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas layanan searching atau pencarian. Terlalu sering maintenance juga tidak baik karena terdampak buruk terhadap kenyamanan pelanggan. Selanjutnya, fitur-fitur yang bisa ditambahkan. Yang pertama, forum per topik sehingga terdapat perbandingan-perbandingan hal dalam menentukan pilihan dalam membeli produk yang sedang dibahas dalam forum tersebut. Yang kedua, terdapat fasilitas diskon untuk member dengan ketentuan sedemikian rupa sehingga bisa memperbanyak pelanggan. Yang ketiga, fitur pengganti bahasa sehingga pelanggan dari dalam negeri dan luar negeri bisa juga menggunakan web tersebut. Yang keempat, fitur cetak dokumen bagi pelanggan yang ingin mencetak informasi tentang produk ataupun di forum, atau jika sudah ada. Yang kelima, sistem agar bisa diakses lewat mobile. Yang terakhir, penambahan fitur Facebook, Twitter, blog, dan sebagainya untuk dapat lebih memudahkan dalam hal promosi. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.